Selamat siang siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tebo, kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang fungsi grafik. Nah, fungsi grafik istilah lainnya berarti kita akan membuat sebuah grafik dari data tabel yang telah tersedia. Nah, jadi dengan melalui grafik, maka nanti dalam mempresentasikan sebuah tabel itu akan lebih mudah dan terlihat lebih menarik. Nah, sehingga lebih kelihatan posisi dari data tersebut. Nah, sebagai contoh dalam kegiatan kali ini, di sini ada data tabel rumah sakit sehat yang berhubungan dengan jenis penyakit, yaitu ada penyakit jantung, penyakit kulit, penyakit anak, penyakit THT, dan penyakit paru. Jadi dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei, masing-masing jenis penyakit tersebut memiliki jumlah pasiennya berapa. Ya. Nah, data ini bisa kita buat ke dalam bentuk sebuah grafik. Nah, bagaimana cara membuat sebuah grafik? Caranya adalah data yang akan kita pakai ini kita blok terlebih dahulu. Ya. Kita blok jenis penyakit, bulan, dan datanya ini. Ya. Kemudian setelah kita blok, maka kita pilih menu insert. Kita pilih menu insert. Kemudian kita pilih jenis chartnya. Chart itu adalah kolomnya. Kita pilih dulu. Nah, kemudian kita pilih all chart type. Ya. Jadi dalam bentuk grafik itu tersedia banyak sekali. Ada bentuk kolom, line itu berarti garis. Kemudian ada bentuk pie, ya, bulat seperti ini. Kemudian bar, kemudian ada area, kemudian ada XY scatter, ya, dan ada stock, ada surface, ada dogfood, ada bubble, ada radar. Nah, tapi yang umum kita pakai dalam membuat sebuah grafik itu biasanya ada kolom sama line dan yang terakhir pie. Jadi kita tidak bisa asal memilih sebenarnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan data tabel yang ada supaya sesuai dengan grafiknya. Sebenarnya data ini semuanya bisa kita pilih ke bentuk grafik yang lain, akan tetapi kan kita harus menyesuaikan dengan data. Kalau datanya itu sifatnya seperti tabel ini, cocoknya pakai yang mana? Semuanya bisa dibuat, tapi mana yang lebih cocok? Nah, oke, untuk data ini, karena menggambarkan jenis penyakit, jumlah pasiennya berapa per bulan, ini lebih tepat kalau kita pilih model kolom. Ya. Nah, kita pilih bentuk kolom. Nah, kita pilih kolom, ya. Kemudian oke. Nah, maka akan tampaklah seperti ini bentuk grafiknya. Jadi warna biru tua menandakan penyakit jantung. Nah, ini di bulan Januari. Ya, di bulan Januari itu penyakit jantung ada 12. Kemudian merah tua itu ada kulit. Itu menandakan jumlahnya ada 34. Kemudian warna hijau itu menandakan penyakit anak itu ada 75 di Januari. Nah, maka lebih tinggi dia. Kemudian warna ungu ini menandakan penyakit THT. Kemudian biru langit ini menandakan penyakit paru di bulan Januari. Jadi kelihatan mana jenis penyakit yang paling banyak diderita di bulan Januari, kemudian yang paling terendah di bulan Januari. Begitu juga di bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Ini ada bentuk bulannya. Ini menandakan bulan, ini menandakan jumlah. Nah, ini
caranya, ya. Kemudian setelah ini kita harus menentukan chart layout-nya. Tampilan grafiknya ini mau seperti apa. Kalian bisa pilih di sini. Chart layout. Nah, ya. Nah, apakah seperti itu? Ya. Apakah seperti ini? Silahkan sesuaikan. Kalau menurut Bapak lebih cocok yang pertama ini. Nah, kemudian chart title ini untuk memberi judul grafik. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, kemudian ini kita rename. Kita beri judul grafik, ya, grafik jenis penyakit. Nah, kita beli aja. Grafik jenis penyakit di rumah sakit sehat, ya. Di grafik jenis penyakit rumah sakit sehat. Grafik jenis penyakit rumah sakit sehat. Nah, jadi setelah diberi judul, orang akan tahu, oh itu grafik jenis penyakit rumah sakit sehat. Atau bisa ditambahkan juga lebih pasnya lagi, kita rename grafik jumlah penderita, ya, gitu ya. Grafik jumlah penderita atau pasien. Nah, pasien cocoknya, pasien. Nah, grafik jumlah pasien jenis penyakit rumah sakit sehat. Nah, tinggal klik di luar saja, maka sudah jadi nih. Grafik jumlah pasien jenis penyakit rumah sakit sehat. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini berarti sudah jadi grafiknya. Nah, grafik ini nantinya bisa kita pindahkan, ya. Bisa kita pindahkan ke aplikasi yang lain, ya. Bisa kita pindahkan ke aplikasi yang lain. Misalnya ke Microsoft Word sebagai pelengkap laporan juga bisa. Atau misalnya ini kan masih di sheet 1, masih tergabung dengan data tabel. Kalau mau dipindahkan ke sheet yang lain, kalian bisa pilih klik Move Chart. Kita klik Move Chart. Nah, kemudian new sheet-nya adalah bikin saja grafik rumah sakit sehat sebagai judul dari sheet. Kita pilih OK. Nah, maka akan terpindah sendiri. Nah, inilah grafik pasien jenis penyakit rumah sakit sehat. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, selanjutnya file ini juga bisa kita pindahkan nantinya, ya. Ini file ini nantinya bisa kita pindahkan, ya. Bisa kita klik kanan, kemudian copy. Misalnya mau kita simpan dalam laporan di Microsoft Word, bisa kita pindahkan. Dari Microsoft Word-nya, nah, tinggal kita pindahkan di sini. Nah, sudah terpindah di Microsoft Word, ya. Nah, inilah. Jadi nanti bisa menjadi pelengkap dalam sebuah laporan. Nah, kalau dalam menu Microsoft Word kita mau membuat grafik seperti ini kan susah. Memang tidak ada menunya. Jadi bisa kita buat dalam Microsoft Excel. Nah, sheet yang tadi ada di sini. Ya. Nah, itulah cara dalam menyusun sebuah grafik, ya, dari data tabel yang telah tersedia. Demikian dalam video pembelajaran kali ini. Kita bertemu kembali dalam video yang selanjutnya.